Delalah niku tenggene mriku dicarikan ibu manapun tidak ada yang cocok. Musa juga tidak mau ngemik, ya, tidak mau netek, semua tidak ada yang mau. Nggih. Nah, di satu sisi ini idtamshi ukhtuka. Ingat ketika saudara perempuanmu namanya juga Maryam, ya. Dalam tafsir ini itu saudara perempuanmu diam-diam mengikuti. Idtamshi berjalan dari belakang. Mengikuti, memantau bayinya Nabi Musa ini sampai sejauh mana. Jenenge ponakan ya napa melih gitu. Lah, terus akhirnya sama saudara putrinya ini diawasi terus sampai kemudian Asia ini membawa bayi Musa ke pasar-pasar. Ya, barangkali ada diumumkan ke pasar-pasar. Ternyata tidak ada yang cocok teteannya. Ada yang teteannya bagus tapi Nabi Musa tidak mau ngemik. Sampai suatu ketika, nah disitulah kemudian dipertemukan dengan ibunya. Delalah si sapa ini ukhtuka ini tadi saudara perempuannya ini, di mana mereka masyarakat sekitar situ di Mesir itu tidak ada yang tahu bahwa ini adalah saudara putrinya Nabi Musa. Ya, akhirnya ditunjukkan. Kalau mau di kampung sana, ya ada seorang ibu yang barangkali cocok. Nah, delalah kemudian dibawa ke ringkas cerita, akhirnya dibawa ke sebuah desa itu yang notabene adalah ibunya sendiri. Tapi masyarakat tidak tahu. Satu-satunya itu yang bisa mengemii dan disukai oleh bayi Musa itu. Sampai kemudian sang ibundanya ini tadi disuruh untuk tinggal di istana. Ngene Bu, demi anakku kesayangan, niki Asia ya, karena dianggap sebagai anaknya sendiri, tidak tahu bahwa itu adalah ibu kandungnya. Nggih. Ngene lho Bu, jenengan melok aku nang istanaku. Engko cek iso ngemiki terus setiap hari kepada anakku ini. Waduh ya apa iki? Terus di alasan ngapunten ya, Bunda sapa lah misalnya Bunda Asia ya. Di rumah juga ada bayi kecil yang tidak mungkin saya tinggalkan. Saya harus memantau anak-anak saya. Itu yang bernama siapa? Harun gitu. Jadi Harun itu lahirnya tidak seberapa jauh sebelum adanya peraturan kerajaan bahwa setiap bayi laki-laki harus dibunuh. Makanya lahirnya Nabi Harun beda dengan Nabi Musa. Ya. Lah, di situ alasannya di rumah ada anak kecil, saya nggak mungkin meninggalkan anak saya di rumah. Oleh karena itu kalau jenengan ngersakne bayi ini saya susoni, ya monggo diperkenankan untuk saya bawa ke rumah saya. Ngoten, Pak. Ini juga pelajaran bagi ibu-ibu nek duwe anak cilik niku nek iso disusoni piyambak, dirawat piyambak, ditunggoki piyambak. Ada pepatah al-ummu madrasah gitu. Ibu adalah sekolahan. Nah, wanita sekarang kan wanita karir, Pak. Gitu. Kadang anak-anak dibesarkan oleh pembantu, baby sister. Minumnya bukan air susu ibu tapi air susu sapi. Nah, karena air susu sapi akhirnya nggih ngoten niku, Pak. Sapi niku nine napa? Moh kan ngono. Kon salat moh. Ngaji le moh. Nah, itu akhirnya enggak. Artinya yang lebih utama air susu ibu fi amaini berapa tahun? 2 tahun, Pak. Nah, sekarang ini enggak. Ya. Sampai ada orang itu yang demi karirnya anaknya ini tidak mau disusoni dan air susunya ini demi itu di apa ngarani diperah ya. Di kop itu sampai seperti itu. Nah, maka dari itu peringatan ibu-ibu ini pelajaran buat kita semuanya. Ya. Jadi itamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala may yakfuluh. Ya, jadi kemudian saudaranya ini bersama dengan Asia itu tolong tunjukkan siapa yang bisa menyusui si Nabi Musa ini. Faraja'naka ila ummika kaitaqarra ainuha wala tahzan. Ini maka Allah berfirman, faraja'naka ingsun Allah balekaken sira Musa, ya ini ceritane Gusti Allah kepada Musa. Ila ummika terhadap ibumu.
Supaya apa? Kaita qarra ainuha, supados ibunya Nabi Musa ini mboten semelang, mboten gelisah, cek merasa senang bahagia, gitu. Karena bayinya ada di sisinya, ada di pangkuannya. Ngoten. Wala tahzan, dan tidak merasa bersedih. Ngoten. Disusui oleh ibunya. Setelah agak besar, suatu saat si bayi Musa ini sama ibunya diajak main ke istana Fir'aun. Kan ngoten ceritane. Tiba ke istana Fir'aun. Lah saking senengnya Fir'aun memang sudah ditanamkan rasa cintanya untuk kepada Nabi Musa itu. Ngoten. Walaupun sebetulnya seandainya Allah itu menanamkan cintanya itu berdasarkan hidayah iman, pasti Fir'aun sudah masuk Islam itu. Ya. Tapi karena kesombongannya sudah menolak hidayah Allah itu, maka walaupun cinta kepada Nabi Musa, ya sebatas cinta karena menghargai cinta Asianya ini kepada Musa. Sebatas itu saja. Sehingga suatu saat si Musa kecil ini dipangku sama Fir'aun. Ditimang-timang, dipangku sama Fir'aun. Nah, jenenge Musa niki kecil pun angsal hidayah, asal wahyu, Pak. Wis ngerti nek Fir'aun iki besok musuh bebuyutanku. Lah, menurut cerita yang barangkali sudah pernah saya ceritakan di surat yang lain, jenggotnya dicabut, Pak. Ya, disuarat ngono sampai menurut cerita itu kan sampai jenggotnya itu sampai melengsreh ke tanah. Dan itu satu penghinaan tersendiri bagi seorang raja. Ya, itu sampai segitunya, Bapak. Nah, akhirnya si Fir'aun ini marah, ngoten lho. Begitu marah dipanggil Al-Gojo. Arek iki kurang ajar iki, patenono ae. Kan begitu. Lah setelah itu, jangan Fir'aun, dia kan masih bayi, bilangnya Asia. Coba kalau nggak percaya, ini kan suruh milih antara roti dan bara api, gampangane ngoten. Ternyata Nabi Musa ini milih bara api. Itu menunjukkan bahwa Nabi Musa belum berakal. Sehingga diampuni Raja Fir'aun, tidak jadi dibunuh. Nah, di lingkungan kerajaan itu Nabi Musa semakin remaja, ya kira-kira sebesar adik itulah ya, pinter ini, rajin ngaji ini. Siapa Pak namanya Pak? Putranya siapa namanya? Vino ya. Aduh, pinter ya. Nah, ganteng ya. Nah, jadi kayak masa kecilnya saya ya Dik ya. Kok saya. Jadi kira-kira sebesar itu Pak, ya. Kelas berapa Nak? Kelas berapa? Kelas 3 SMA? Udah ya. Iya. Ya sekira-kira kelas 5 ya, antara kelas 3, kelas 5 atau apalah ya, menginjak remaja. Lah kok delalah si Nabi Musa niki pas melampah-melampah di luar istana, ketemu dua orang pemuda. Nggih, dua orang pemuda, dua orang remaja, di mana dua orang ini bertengkar. Yang satunya dari keturunan Israel, yang satunya dari suku namanya suku Kipti. Suku Kipti ini yang notabene adalah sukunya kerajaan Fir'aun. Ngaten. Artinya kerajaan yang suku yang dilindungi oleh Fir'aun. Sedangkan Bani Israel ini kan yang dibenci Fir'aun karena dianggap mau mengudeta kerajaannya Fir'aun. Lah, arek loro niki tukaran ceritanya, Pak. Tukaran lah sama Nabi Musa dilerai. Ngaten lho. Jadi Nabi Musa waktu niku nggih mboten paham, sing siji iki suku apa gak ngerti. Pokoke endi sing ketoke salah nggih niku sing dibela, Pak. Lah karena suku Kipti ini dianggap yang dilindungi oleh raja, akhirnya suku Kipti ini mentang-mentang. Lah karena mentang-mentangnya inilah oleh Nabi Musa yang anak Israel ini dibela. Lah ketika pembelaan itulah terjadi di sini lanjutannya, Pak. Wa qatal tanafsan. Nggih. Lan sira Nabi Musa wis mateni nafsan ing seseorang huwa al-Qibti dari suku Qibti bimisra di dalam lingkungan kerajaan negara Mesir. Nah, setelah membunuh ini ya Pak ya. Jadi jane nggih mboten niat mateni nggih namung melerai, memisah ngoten lho Pak. Lah kok mati temenan. Lah pas mati niki susah piyambake Pak, merasa bersedih ini ya. Sampai di sini disebutkan qala rabbi inni dzalamtu nafsi faghfaralah innahu wal ghafurur rahim. Ya Allah, saya sudah berbuat zalim, wis mateni wong Gusti. Ya napa niki Gusti?
faghfirli nyuwun sepura Gusti. Ngaten faghfaralah monggo nuli Gusti Allah ngampuni dosa-dosane Nabi Musa, termasuk ketika mateni pemuda remaja suku Kipti itu tadi. Ya, ketika membunuh ini, yang anak Israel ini karena merasa dibela, ya nggak mau cerita Pak. Dan itu nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Tapi lama-lama suatu ketika si Israel ini, si anak Israel ini tengkar lagi sama anak lain lagi. Nah, ketika itu Nabi Musa tidak mau membela. Karena memang yang salah si anak Israel ini. Nah, anak Israel juga beranggapan, loh kamu kan sama-sama orang Israel, kenapa nggak bantu saya? Kemarin kamu ketika saya kamu bunuh orang gini-gini. Nah, akhirnya didengar orang gitu loh Pak. Didengar orang bahwa oh berarti kemarin yang bunuh anak Kipti itu adalah Musa. Nah, disitulah Musa akan dibunuh lagi sama al-gujunya Fir'aun. Kalau gitu patenon Nabi Musa. Nah, di sini kemudian firman Allah fanajjainaka minal ghammi wa fatannaka futuna. Nggih. Bukan futura loh, Pak. Futuna. Nggih. Fanajjainaka monggo nuli nyelametaken ingsun Allah ing sira Nabi Musa minal ghammi saking kesusahan. Ya, Pak ya. Niki nggambarke nek kula jenengan wong urip niku nek nderekaken sing gawe urip, insyaallah bakal tertib. Gusti Allah sing bakal nyelametke. Kabeh niku namung apa jare skenarione, ngoten mawon. Nek bahasane lari-lari saniki, hiduplah seperti air yang mengalir kan ngoten gitu. Mau kemana, mau bagaimana, itu sudah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kula jenengan hanya diwajibkan berusaha dan berdoa. Yes. Wa fanajjainaka minal ghammi, tapi wa fatannaka futuna. Ingsun Allah lan ingsun Allah memberikan cobaan futuna dengan beberapa cobaan. Ikhtabarnaka fil iqa'i fi ghairi dzalika. Jadi termasuk ujian-ujian Nabi Musa yang lain-lain. Mulai dari lahir dihanyutkan ke Sungai Nil ini kan ujian, Pak. Gitu. Bayi mana yang kita yang tega, yang ibunya tega dihanyutkan di sungai begitu saja. Itu ujian buat Nabi Musa dan keluarganya, terutama ibunya. Ngaten. Nah, terus ada lagi cobaannya apa? Nah, ketika mau dibunuh oleh tentaranya al-gujunya Fir'aun inilah kemudian diuji Allah lagi. Beliau kemudian harus keluar dari kerajaan Fir'aun, dari negeri Mesir, melayu Pak, menyelamatkan diri. Fanajjainaka itu maksudnya adalah Allah menyelamatkan, tapi juga dengan usahanya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa akhirnya melarikan diri dari wilayah negeri, wilayah teritorial Mesir itu, entah kemana dia tidak tahu Pak. Ya, lah sama Allah diarahkan, arahnya ke negeri Madian, itu Pak. Akhirnya di sini, ini falabisa sini nafi ahli Madian. Nggih. Nah, di dalam pelariannya itu ketika masuk negeri Madian ketemu sama segerombolan penggembala kambing, kan ngoten, gitu. Ketika ketemu dengan segerombolan penggembala kambing itu ada 2 orang putri yang cantik-cantik, ya, tapi menyendiri berteduh di bawah pohon. Lho Mbak, sampean kok mendel mawon? Boyok melok grumbul kae, lapo kae? Iku ngono Mas, iku wong antri banyu. Lah apa sampean gak antri banyu? Bagi apa? Tak nggih ngombeni wedhus. Lah aku mosok ya iso wong arek lanang-lanang perkasa-perkasa kaya ngono e. Apa modele wong sing mau pemain baru e. Kuat-kuat gagah-gagah. Wong minumane ruso-ruso ngono. Enggak berani aku. Ah wis. Lah terus gimana? Ya tak bantu ya. Wis gampangane ngoten. Ya, dibantu. Nah, terus Nabi Musa menerobos segerombolan penggembala itu karena mereka itu modelnya menang-menangan, Pak. Tidak menghormati, tidak nyayangi anak perempuan yang lemah ini. Akhirnya Musa menerobos dan airnya ternyata kecil. Kenapa? Karena ketutupan batu. Sama Nabi Musa digeser. Itu salah satu juga mukjizatnya Nabi Musa.
Di saat pemuda-pemuda penggembala kambing itu tidak mau, nggak tahu karena tidak mau inisiatif apa memang tidak kuat, ya kan? Yang jelas ketika ketutupan itu dia enggak bisa. Atau mungkin wahyunya Allah kepada Nabi Musa bahwa di balik batu besar itu ada sumber yang besar sebetulnya. Karena mereka tidak tahu, dianggapnya sumber itu hanya itu saja yang notabene adalah kecil. Kan ngaten. Dibuka sama Nabi Musa. Akhirnya yang putri dua ini disuruh ngambil air, begitu juga yang lainnya. Akhirnya tanpa antri berlama-lama, tanpa berdesak-desaan, air yang tadi di bawah batu itu mengalir dengan baik, semuanya bisa menikmati untuk minuman kambingnya juga. Nah, baru tahu setelah kemudian dua putri ini mengajak Nabi Musa. Jenengan sinten? Kula Musa. Dari mana? Dari Mesir. Keturunan apa? Bani Israel. Kan ngaten, gitu. Jenengan purun mboten Mas, tak jak tenggene bapak kula sowan. Kon lha apa? Ya wis mbuh pokoke kenalan kali bapak kula. Rupanya dua putri ini sudah menaruh hati, ya, sudah menyimpan rasa kasih sayang kepada Nabi Musa, gitu. Oke, dibawa ke rumahnya. Dua putri itu siapa? Putrinya Nabi Syuaib. Dibawa ke ayahanda, ya. Ketika berjalan, karepe si sinten sing wedok niki karepe arep disiki, Pak, karena nuntun jalannya itu. Nabi Musa bilang begini, Mbak, tolong jenengan jangan di depan, sama nang mburi wae. Wis tak sampaikan nggih. Wis, kenapa? Karena menjaga pandangan. Ngoten lho, Pak. Makanya adabe kula jenengan nek berhadapan karo cewek yang bukan muhrim kita, itu sebaiknya mereka di belakang. Takutnya apa? Nanti kalau melihat di depan kita terkiwir-kiwir. Gitu. Makanya saya itu kalau nuntun tawaf ketika umroh, ya, itu untuk yang ibu-ibu tidak boleh ada yang di depan. Minimal di samping. Ya, yang bagus lagi mereka bergandengan dengan sesama putri, jamaah putri, lah yang bapak-bapak di depan. Itu seperti itu. Akhirnya disowankan ke bapaknya itu. Setelah disowankan, Pak, diceritakan semua. Setelah diceritakan, Nabi Syuaib juga ternyata tertarik kepada Nabi Musa. Tapi Nabi Syuaib tidak sekonyong-konyong koder menerima Nabi Musa. Nabi Musa harus bekerja dulu. Maka di sini fala bisa sini nafi ahli Madian. Fala bisa monggo nuli manggon sapa Nabi Musa. Fala bista, ya. Monggo nuli manggon sira Nabi Musa sinina ing beberapa tahun. Ngaten. Ya, intine ngene. Le, kowe tak pek mantu ya. Tapi syaratnya mahare kudu dadi napa? Pembantuku dhisik selama 8 tahun. Ngaten. Itu di surah Al-Qasas diceritakan, ya. Jadi istajarta itu kan, ya. Jadi putrinya bilang pada ayahanda, ya tolong mas iki sama dadekno asisten jenengan. Cara saiki mbok sopir pribadi mbok apa lah, ya. Pokoknya pembantunya di situ. Gitu. Oke, kalau begitu kamu saya terima di sini, kerja di sini. Dalam hati nanti mau tak pek mantu tapi cek mengabdi dulu. Ngoten. Selama 8 tahun. Samanin, ya, sama nusana. 8 tahun, setelah 8 tahun beliau sebagai rasa terima kasih kepada Nabi Syuaib dan keluarganya ditambah lagi 2 tahun sehingga genap 10 tahun. Fala bista sini nafi ahli Madian, di dalam keluarga Madian. Waktu itu Bapak Ibu, Nabi Musa sebetulnya juga gelisah di situ. Sehingga curhat kepada Nabi Syuaib. Sakjane kula niki diancam Firaun ngene. Wes kamu gak usah takut. Kamu di sini dalam lindungan saya karena Firaun tidak mungkin datang ke sini. Kenapa? Karena wilayahnya beda. Ngaten. Jadi kamu aman di pengungsian ini, sabar, tenang, ya, bersama dengan kami insya Allah tidak terjadi apa-apa. Ya, fi ahli Madiana. Bon, summa jita ala qadarin ya Musa. Monggo nuli teka sira ala qadarin ing atase kekuasaane Gusti Allah. Atas kudrah iradah Gusti Allah, nggih. Jadi termasuk fi ilmi, dalam sepengetahuan saya Allah, birrisalati, untuk diberikan risalah, wa huwa arba'una sanah. Nggih, min umrika.
Jadi umur 40 tahun ya, sampai di situ umur 40 tahun diangkat menjadi rasul. Oke. Itu ada yang seperti itu, kemudian dinikahkan dengan apa itu? Jadi sebelumnya itu kan dinikahkan sama dua putrinya itu ya. Dulu belum ada Pak aturan-aturan kakak adik anu itu belum ada. Jadi seperti bahkan nikah silang itu kan Nabi Adam kan sudah ada ya Pak ya. Qabil Habil sama Labuda Ikrimah ya kan, saudaranya sendiri. Sekarang ya tidak boleh, itu ajarannya seperti itu. Jadi summa jita ala qadariya Musa, wahai Nabi Musa, engkau berjalan di atas kudroh irodahku. Gampangane ngoten. Jadi tenang saja, yang penting semua apa yang kami titahkan ini kamu laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini juga pelajaran buat kula jenengan. Ketika sudah iyyaka na'budu, insyaallah wa iyyaka nasta'in. Ibadah sing kula jenengan laksanakan dengan sebaik-baiknya itu mudah-mudahan sebagai perantara dimudahkan terkabulnya semua permohonan-permohonan kula jenengan. Karena semua ibadah yang kula jenengan lakukan itu semata-mata adalah untuk kepentingan kita. Termasuk perjalanan, jadi hidup ini juga perjuangan. Dari kisahnya Nabi Musa ini juga hidup ini memang keras Pak, kompetitif. Nggih Pak nggih. Jadi penuh perjuangan. Kula jenengan yang tidak benar-benar akas trengginas ya dilibas. Gampangane ngoten. Nggih. Oke, saya kira itu Bapak Ibu. Jam berapa ini? Jam 7. Tapi isaknya lebih nggih. Monggo sebelum kita lanjutkan mungkin ada yang mau ditanyakan. Jika sedang haid ya, itu satu sholat jelas nggih. Tapi nek sholat ini tidak perlu diqadha karena amalan yaumian, karena ibadah-ibadah sehari-hari sehingga tidak memberatkan. Yang kedua puasa. Nah, tapi nek puasa mengqadha karena puasa ini hanya setahun sekali. Jadi riwayat dari Aisyah itu ya, saya diperintahkan untuk mengqadha puasa ketika sedang halangan, tapi tidak diwajibkan untuk mengqadha sholat. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah tidak boleh mengerjakan. Yang ketiga ya, tawaf atau haji umroh lah ya. Jadi orang tawaf itu tidak boleh dalam keadaan haid. Yang keempat, membaca dan memegang mushaf. Ya. Memegang dan membaca mushaf. Apa bedanya mushaf dengan kitab-kitab Al-Qur'an? Mushaf itu yang diakui bahwa di situ semuanya adalah murni tulisan Quran, kecuali hanya sebagian kecil saja, seperti pengantar, daftar isi dan sebagainya. Kalau seperti ini namanya sudah apa? Tafsir, boleh memegang. Tapi kalau Al-Qur'an sifatnya mushaf, lah itu tidak boleh. Namun demikian inda Syafi'i, itu menurut pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Al-Maliki. Kalau Hambali dan Hanafi itu boleh ya untuk membaca dan memegang mushaf. Karena beda menerjemahkan, mentafsirkan la yamassuhu illal mutahharun. Kalau Imam Syafi'i mentafsirkan mutahharun itu orang-orang yang suci dari hadas. Baik hadas kecil maupun hadas besar, termasuk haid itu. Tapi Imam Hanafi menyampaikan mutahharun itu maksudnya orang yang disucikan. Siapa orang yang disucikan? Yaitu al-mu'minun. Kula jenengan orang beriman itu termasuk disucikan sama Allah. Itu. Beda dengan orang kafir, innahum ulaika najasun. Mereka adalah najis. Itu kaidahnya seperti itu. Nah, untuk kaidah lil ihtiyat, untuk hati-hatinya, maka mengikuti Imam Asy-Syafi'i dan Al-Maliki ini lebih aman agar tidak ketika haid, ketika hadas besar maupun hadas kecil memegang kitab suci. Namanya kitab suci kan dipegang harus keadaan suci ya Pak ya. Itu pertimbangannya seperti itu. Kecuali yang memang punya wirid, contoh seorang putri yang hafizah, di mana dituntut setiap hari harus murojaah umpama. Ya, nah itu walaupun dalam keadaan haid tetap boleh niatnya tidak membaca mushaf melainkan melatih atau melancarkan tahfidnya melalui murojaah. Itu
Itu. Atau orang yang punya wirid tertentu. Misalnya harus baca bismillah 100 kali setiap hari. Lah bismillah ini yakini bahwa itu adalah sebuah wirid, bukan sebagai bacaan Al-Qur'an, ya. Itu ada yang seperti itu. Nah, ya, di antaranya itu, dan larangan berikutnya yang kelima adalah berhubungan suami istri. Itu Al-Qur'annya jelas, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Jadi ketika haid ini mereka, makanya si wanita harus terus terang, Pak. Ya. Kalau enggak terus terang nanti tiba-tiba pas diminta bapaknya ya ternyata lagi stopan. Nah, ini ya itu dilarang, haram hukumnya. Di antaranya itu. Nah, ya, termasuk berdiam di masjid. Yang jelas diharamkan itu berdiam di masjid. Nah, berdiam di masjid ini ya ada dua pendapat. Kalau pendapat ulama salafiyah, entah itu pakai apa itu, kan gini, untuk yang khalafiyah, pemahaman fikih kontemporer itu dilarangnya berdiam di masjid itu dikhawatirkan si jago merahnya ini netes gitu loh, Pak. Lah kalau itu tidak dikhawatirkan, sekarang kan ada kayak apa yang tek-tek gitu. Pembalut apa itu ya. Lah itu berarti kan tidak dikhawatirkan netes. Lah itu walaupun diam di masjid tidak apa-apa. Tapi lebih amannya pendapat fikih salafiyah ya. Ulama-ulama terdahulu menyampaikan terlepas dari netes atau tidak, karena ilatnya hukum ini adalah larangan untuk berdiam diri di masjid, maka tidak usah berdiam diri di masjid. Kecuali hanya lewat saja. Rumahnya Kanjeng Nabi dengan Masjid Nabawi, gitu, Pak, itu kan bersebelahan gitu, bahkan satu lingkup. Lah Siti Aisyah suatu ketika pas dalam kondisi halangan ini, beliau lewat jeret sama Rasulullah didiamkan. Kenapa? Karena dalam kondisi lewat. Tapi kalau berdiam diri itu dilarang. Sehingga termasuk larangan haid itu adalah berdiam di masjid. Walaupun pakai apa ini gitu ya. Nah, bagaimana kalau pas ibu-ibu muslimat lagi pengajian umpama gitu? Nah, kalau memang ada kemungkinan mendengarkan di luar, ya mendengarkan di luar. Tapi kalau tidak mungkin harus ke dalam kondisi apa itu tidak pasti, tidak netes ya monggo dalam kondisi tertentu, karena mencari ilmu hukumnya wajib, sedangkan ilatnya hukum ini menjadi suatu yang khilafiyah, sehingga monggo boleh dilaksanakan. Seperti itu, Pak. Nggih. Ya, matur nuwun. Wonten malih? Nggih. Oh, yang perempuan tidak mengajar di masjid. Oh, gitu. Kalau bisa, kalau masalah itu Bapak nggih, nek saged tetep mawon ndak apa-apa. Kenapa? Kalau mengandalkan ustadz ya, guru laki-laki untuk TPQ misalnya nggih, itu kan kadang-kadang juga terbatas. Nggih, terbatas. Kadang-kadang membutuhkan seorang guru putri. Lah ya itu tadi berarti memakai pendapat mazhab yang membolehkan di masjid dengan syarat benar-benar dijamin tidak menetes. Loh kan baca Quran, kan ngajari Quran. Lah niatnya ngajar Quran, enggak apa-apa. Niatnya tidak membaca Al-Quran, tapi niatnya mengajarkan Al-Quran. Gue nek gak mlebu gara-gara akad lah seminggu ya Pak. Minimal 3 hari lah. Gue terus muridnya ditinggal, terus ya apa? Kan begitu. Ya kan? Maka kembalinya kepada hadis yang lebih afdal, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, untuk meraih sesuatu yang terbaik yaitu membaca dan mengajarkan Al-Qur'an. Maka ketika dalam kondisi haid sekalipun dengan catatan pasti tidak netes di masjid, ya bismillah niat mengajarkan Al-Qur'an. Insyaallah boleh. Nggih. Tapi kalau misalnya masih ada laki kemudian wis kok daripada wedok-wedok malah nggarai kakan cerewet, ngono pas haid malah ini dan sebagainya. Dan guru laki-laki kebetulan ada ya monggo gitu ya. Tapi kalau tiap hari misalnya Pak Ridwan tok ora ana gurune wedok ya bisa jembret. Gitu misalnya gitu nggih. Nggih, matur nuwun Pak nggih. Masyaallah.
Barakallahu fik. Ada lagi? Atau sampun Nisa? Sampun Nisa. Nggih, demikian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan dibarengi dengan ridho dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat. Nggih, ibadahnya tetap semangat dan mudah-mudahan diselamatkan dari musibah, wabah, virus corona dan semuanya diberikan barokah rezeki kita, barokah umur kita, barokah dunia dan akhirat kita. Amin. Ya rabbal alamin. Liridhoillah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semanten lan mekaten wonten salah nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.